Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Amang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, Amang juga berharap walaupun kita beribadah di rumah, kita selalu dalam keadaan bersuka cita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bagiku tidak ada sukacita. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Yesus Pokok. Tinggallah di dalamnya.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Beginilah firman-Nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan agar dapat melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian Buah-buah Roh. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni. Orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan lagu Sekolah Minggu Karena Kasih-Nya Padaku.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Agnes Perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Roh Kudus yang manis. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali di hari Minggu ini. Ya, Amang tahu pasti kita semua sedang bersuka cita. Nah, di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik, siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami hingga saat ini. Dan di pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Beginilah firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini Amang akan bercerita, tetapi ceritanya akan dilakukan oleh teman-teman kita, Jeki, Jiko, dan Jesse. Mau tahu duduk yang baik? Mari ikuti cerita ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, bagus sekali ya lagunya. Buah-buah roh. Tapi, Jeki, Ciko, kalian tahu nggak sih apa artinya lagu tadi? Soalnya Jessie nggak tahu. Oh iya ya, Ciko juga nggak paham apa maksudnya. Kamu tahu nggak, Jeki? Kok kalian nggak tahu sih maksud lagunya itu apa? Buah roh kan tadi ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maksudnya kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik yang dimiliki oleh 9 buah roh tadi. Jessie, Ciko. Oh, begitu ya. Berarti kita harus melakukan 9 buah roh tadi di dalam kehidupan kita. Iya ya, Jeki? Iya, Jessie, betul. Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukannya di dalam hidup kita. Duh, Jeki, sepertinya Jiko nggak bisa deh melakukan buah-buah itu tadi. Loh, kenapa, Jiko? Karena Jiko masih suka marah-marah, putus asa, dan tidak sabar menghadapi sesuatu. Ih, kamu nih, Jiko. Kamu tidak boleh cepat putus asa seperti itu dong. Kamu harus sabar dan berdoa kepada Tuhan agar kamu dimampukan. Betul kata Jessie, Jiko. Emangnya kamu suka marah-marah kenapa sih? Iya nih, Jeki, Jessie. Aku itu suka marah-marah, salah satunya virus corona ini loh, yang gak hilang-hilang. Aku udah bosan sekali di rumah. Aku ingin bertemu teman-teman. Aku ingin juga belajar di sekolah, karena pelajaranku banyak yang tidak ku mengerti karena sekolah online ini. Ya ampun, Jiko. Kalau seperti itu, aku, Jeki, dan teman-teman di rumah juga sama. Kami juga merasa bosan. Tapi kami percaya sama Tuhan bahwa badai corona ini akan cepat berlalu. Iya benar, Jiko, yang dibilang Jessie. Kita harus sabar dan selalu setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar kok doa-doa kita. Untuk pelajaran sekolah online, salah satu caranya sih kita harus tekun belajar, Ciko, agar bisa mengerti. Kita harus semangat sekolah online supaya cita-cita kita bisa tercapai. Jeki kan mau jadi polisi. Jadi Jeki ikut les supaya Jeki bisa mengerti pelajaran Jeki. Iya Jeki. Kalau Jessie mau jadi dokter, Jessie juga sering belajar dan berdoa sama Tuhan agar cita-cita Jessie tercapai. Jadi Jiko harus seperti Jeki dan Jessie ya. Iya ya, cita-cita Jiko mau jadi pilot sih.
Jadi Jiko harus sabar. Terus dan tidak marah-marah lagi. Jiko harus semangat terus latihan di rumah. Untuk teman-teman yang sekolah minggu di rumah, sama juga ya dengan kami bertiga. Semangat sekolah online-nya. Harus sabar karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Benar begitu kan, Jeki, Jesse? Nah, begitu dong Ciko. Kalau kamu bisa sabar menghadapi situasi kita yang seperti sekarang, itu artinya buah-buah roh yang diinginkan Tuhan bisa kita laksanakan dengan baik ya. Betul Jeki, Ciko. Walaupun keadaan kita sedang sulit, kita harus tetap tenang. Jangan mau putus asa, jangan mau cepat mengeluh. Anak sekolah minggu yang baik kan harus tetap sabar menunggu dengan hati yang tenang dan percaya bahwa Tuhan kasih kepada kita. Wah, terima kasih ya teman-teman. Sekarang Jiko sudah memahami prinsip hidup orang Kristen yang beriman, yaitu melakukan buah-buah roh yang di dalamnya ada kesabaran. Mulai sekarang Jiko akan sabar, tidak gampang putus asa, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan PR supaya mendapatkan nilai yang bagus dan cita-cita Jiko tercapai deh. Begitu dong Ciko, baru jadi anak yang baik. Iya. Jiko, sekarang kita pulang yuk. Sepertinya Mama dan Papa sudah mencari kita nih. Jeki, kami pulang ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Jesse. Ciko, dadah. Tunggu. Kenapa? Tadi aku dapat pesan dari kakak guru sekolah minggu. Tapi aku tadi lupa mau kasih tugas. Tugas apa ya yang mau dikasih tadi? Lupa bener. Kamu ini kenapa lupa? Ingat-ingat coba. Aku ingatnya ada buat pohon-pohon, tapi pohon apa ya? Pohon mangga. Bukan, pohon apa ya, lupa. Pohon pisang. Bukan, buat tugas pohon buah-buara, aku baru ingat. Jadi teman-teman yang di rumah buat pohon yang sebagus mungkin. Terus di rantingnya atau di cabang-cabangnya tulis macam-macam buah roh. Ngerti nggak kalian? Iya. Ngerti, Ciko. Jadi teman-teman di rumah buat dengan kreasi dan kreatif mungkin. Itu aja deh pesan dari kakak guru sekolah minggu. Oh gitu ya. Terima kasih ya Ciko. Jangan lupa tanggal 19 Oktober ya, pukul 1. Tugasnya dikirim secepat mungkin, oke? Oke deh. Sampai jumpa kembali, dadah! Dadah. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana Jeki, Jiko, dan Jesse. Kita juga harus seperti itu. Harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tanpa itu hidup kita akan susah. Kita tidak akan bisa seperti tadi mau belajar kalau nggak punya kesabaran, tergesa-gesa, hasilnya nggak baik. Kalau anak-anak pingin menjadi misalnya mau menjadi tentara atau polisi, kita harus mempunyai hati yang lemah lembut. Supaya nanti ketika menjadi tentara atau polisi, kita mampu berdiri berhadapan dengan masyarakat. Apapun cita-citamu, seperti yang tadi kita dengar dari teman kita Jiko, Jesse, Jeki,
harus mampu kita di dalam hidup kita harus memiliki itu buah roh tadi. Buah roh itu harus ada di dalam anak-anak Tuhan. Enggak boleh tidak ada, harus. Bagaimana supaya harus? Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti yang minggu yang lalu di dalam cerita Reni dan teman-temannya yang telah berubah. Kita juga kalau kita mau berubah, maka kita akan mampu dalam hidup kita menghasilkan buah roh. Dan buah roh itulah yang menjadi berkat bagi teman-teman kita. Nah, tadi kita sudah dengar tugas daripada Jeki, Jesse, dan Jiko. Kerjakan itu sebelum lewat hari Senin 19 Oktober. Ingat anak-anak, lakukan dan kerjakan tugas. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tetapi penuh dengan kesabaran mengerjakan tugas yang disampaikan teman kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengar firman-Mu melalui teman kami, Jeki, Jiko, dan Jesse. Kiranya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka mampu hidup dan memperlihatkan buah roh dalam kehidupan mereka di tengah keluarga, masyarakat, dan juga di hadapan teman-teman mereka. Supaya nyata anak-anak-Mu Tuhan adalah anak-anak yang selalu mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dan buah roh yang ada dalam kehidupan mereka perlihatkan bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya mereka jauh daripada wabah virus COVID-19. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dengan nyanyian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah kita menyerahkan persembahan kita Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Ama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.